Selamat pagi teman-teman, bersyukur pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun masih secara online daring, tapi saya percaya ada satu semangat dan sukacita yang luar biasa dalam diri kita, sehingga meningkatkan diri kita untuk terus semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu saya mengajak kita menyiapkan hati kita dan menaikkan satu pujian tak terbatas. Mari teman-teman kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau menyertai ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami alaskan ibadah kami ini ya Bapa, hanya di dalam namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk kembali menaikkan pujian Berhembuslah Roh Kudus.
Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Selamat pagi teman-teman semua, masih dalam suasana hari kemerdekaan. Kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Vision for My Nation. Dan kita akan bersama-sama terlebih dahulu kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan. Hari ini kami masih boleh beribadah dan kami ingin bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bukalah akal, pikiran, hati kami, supaya kami boleh terbuka akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan berkat dan boleh dituntun di dalam kehidupan yang makin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, kita akan membaca dan membuka Alkitab kita dari Nehemia 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan dari Alkitab yang bersuara. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisleu, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini
dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Nah, teman-teman, kita lihat. Hari ini kita berbicara tentang vision for my nation. Visi itu apa sih? Visi ini adalah gambaran besar secara keseluruhan apa yang diinginkan. Dan misi adalah apa yang harus kita lakukan, penjabaran untuk mewujudkan visi. Nah, salah satu tokoh yang bersama-sama akan kita pelajari hari ini yang mempunyai visi untuk negaranya atau bangsanya adalah Nehemia. Siapakah Nehemia? Ya, kita lihat bersama-sama dan kita akan berkenalan dengan tokoh ini. Nehemia adalah juru minum Raja Persia, yaitu Raja Artasasta. Tugas juru minum ini memang tidak mudah karena dia harus mencicipi anggur sebelum dia menyerahkan minuman itu kepada raja. Jadi seperti dia itu menjadi petugas keamanan yang tertinggi yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan Raja Persia. Dan kita mengerti bahwa di dalam satu kerajaan itu tidak mudah. Tentu ada musuh-musuh, tentu ada orang-orang yang tidak senang dengan raja. Karena itu raja memerlukan seseorang yang bisa dipercaya untuk menjaga dia, untuk bertanggung jawab terhadap makanan, minuman yang disajikan kepada raja. Nah, mungkin kita penasaran ya, kenapa Nehemia ini bisa tiba-tiba ada di Puri Susan gitu. Nah, kita lihat tahun 587 sebelum Masehi, sebelumnya itu Babel itu menjarah Yerusalem dan orang-orang Yehuda itu dibawa kepada pengasingan atau ditawan begitu ya. Babel kemudian jatuh di tangan Persia. Dan Raja Persia itu mengubah total kebijaksanaan Babel dengan mengizinkan orang Yahudi pulang ke Yerusalem. 70 tahun lamanya bangsa Israel ini ada di dalam pembuangan di Babel. Dan kita lihat Nehemia itu menjadi generasi yang lahir di pembuangan dan dia bertumbuh di situ. Dan Nehemia merangkak dari bawah dan akhirnya dia menjadi seorang juru minuman raja. Seorang yang dipercaya di hadapan raja. Nah, teman-teman, tentu posisi ini tidak mudah. Nehemia tadi dia harus mengecek semua proses pembuatan minuman itu sampai di depan raja. Lalu dia harus minum. Dia tunggu apakah ada racun di dalam minuman itu. Maka kalau ternyata minuman itu beracun, sudah tentu Nehemia akan mati duluan. Itulah pekerjaannya. Seorang yang sangat dipercaya untuk hidup dan matinya Raja Artasasta. Nah, kita lihat bersama ya, kualifikasi jabatan seperti apakah sehingga Nehemia itu bisa menjadi terpilih gitu ya untuk menjadi pegawai istana yang begitu posisinya itu sangat dipercaya oleh raja. Tentu membutuhkan orang yang tahan uji, orang yang kokoh, orang yang memahami intrik istana, tajam analisanya, cerdas inisiatif, dan dia juga orang yang memperhatikan dengan cermat dan detail. Apa? Dia harus tahu segala-galanya tentang air anggur itu. Sampai dengan tahap penyimpanan, sampai dengan proses dan anggur itu dituangkan. Nah, nanti kita akan lihat bersama bahwa ternyata posisi
Nehemia itu bukanlah akhir dari segalanya. Ada tugas yang Tuhan persiapkan untuk Nehemia. Mari kita lihat yang pertama. Dari mana sih datangnya visi untuk bangsanya yang diperoleh oleh Nehemia? Ternyata kalau kita lihat dari Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ada kerabat Nehemia datang dari Yerusalem, yaitu namanya Hanani. Itu menemui Nehemia dan menceritakan bahwa tembok Yerusalem yang rusak, pintu gerbangnya itu terbakar. Hal itulah yang membuat Nehemia itu terpukul. Dia menangis dengan berita itu. Dia prihatin dan dia sangat gelisah. Kenapa? Karena Nehemia memandang bahwa Yerusalem itu adalah tempat tinggal asalnya. Dan Allah membuka hati Nehemia terhadap keadaan bangsanya. Allah memberikan kemampuan untuk merasakan keprihatinan itu. Dan Nehemia ditarik dari jalur yang mengarah pada dirinya sendiri di dalam posisinya sebagai juru minuman menjadi jalur yang menuju pada tujuan Allah. Pekerjaannya dia sebagai juru minum di istana itu adalah masa persiapan. Tetapi tugas yang paling utama dia ditugasi oleh Tuhan, yaitu menghidupkan kembali kota Yerusalem dan membangun temboknya. Ya, jadi visinya datang dari kedatangan Hanani, kerabatnya itu. Itu yang membuat dia menjadi prihatin. Yang kedua, ketika dia prihatin dan dia melihat kebutuhan itu, Nehemia itu memulai dengan doa. Kita belajar sesuatu hal luar biasa dan indah dari doa Nehemia yang tadi dibacakan, gitu ya. Dia melakukan sebelum segala sesuatu proyek itu dilakukan dan sebelum dia datang ke hadapan raja, dia berdoa lebih dulu, ya. Dia mencatat bagaimana pertemuan dan pembicaraan dengan saudara-saudara sebangsanya yang baru saja kembali di Yerusalem. Dia mendengar keadaan kota itu dan semuanya itu membuat dia menangis di hadapan Allah, ya. Dan kita lihat di dalam doanya ada beberapa hal yang menarik kalau kita lihat dari doa Nehemia. Kita melihat di dalam doa Nehemia itu ada kekaguman dan penghormatan kepada Allah. Bahkan dia mengawali doanya dengan satu penyembahan kepada Allah. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Nehemia menyadari akan kebesaran dan kedaulatan Allah. Nehemia menyadari akan kekuatan Allah. Allah yang tidak terbatas, sekaligus Allah yang panjang sabar dan penuh belas kasihan. Jadi dia menyembah Allah yang membuat dia makin kagum dan hormat. Dia mempercayai bahwa Allah itulah yang berdaulat. Allah yang bisa melakukan segala sesuatu. Kemudian kita lihat dari doa Nehemia. Selain Nehemia mengagungkan Allah, Nehemia juga mengeluarkan satu pengakuan dosa. Ya, dia menyadari bahwa semuanya terjadi itu juga adalah dosa yang orang Israel lakukan terhadap Tuhan. Termasuk dia menyadari bahwa ada kesalahan dia di dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu terwujud di dalam doanya. Dia mengatakan demikian. Aku mengaku akan segala dosa yang kami lakukan, yang orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku sudah berbuat
dosa. Kami telah bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah, ketetapan dan peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa dan hamba-Mu itu. Nah, di sini kita lihat Nehemia mengakui dosanya, kesalahannya, dosa dan kesalahan umat Allah yang tidak setia kepada Allah. Dan kita tahu ketika doa pengakuan dosa itu dinaikkan, maka doa itu menjadi restorasi hubungan kita dengan Allah. Dan ketika kita bertobat atas kesalahan kita, disitulah Tuhan menarik kita kembali dekat dengan Tuhan. Maka Nehemia yang melakukan itu, dia datang kepada Allah dan meminta untuk hubungannya dipulihkan kembali. Baru bagian yang ketiga nanti kita lihat di dalam doa itu, Nehemia itu menyampaikan doa untuk permohonan kepada Allah bahwa dia ingin melakukan sesuatu hal dan dia akan menghadap raja. Dan kita lihat di dalam Nehemia pasal 1 yang terakhir dia mengatakan, "Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja." Ya, Nehemia berdoa seperti itu karena dia akan menghadap raja, orang yang paling berkuasa di Persia. Dan Nehemia mendoakan bagian itu. Nah, kita lihat teman-teman apa yang terjadi di dalam doa yang sudah dipanjatkan oleh Nehemia. Nehemia tidak saja berdoa, tetapi dia menghidupi doa itu. Dan dia juga ikut terlibat di dalam menjadi bagian dalam doa itu. Nah, teman-teman, pernahkah kita juga berpikir ya, ketika kita berdoa, kadang-kadang kita berdoa untuk sesuatu yang lain, tetapi kita tidak menjadi jawaban di dalam doa itu. Tapi kita lihat di Nehemia, Nehemia itu berdoa dan Nehemia itu mau menjadi jawaban akan doa itu. Gitu ya. Hasil dari jawaban doa apa? Kita melihat di pasal yang kedua, Nehemia itu menghadap raja. Bahkan apa yang terjadi ketika dia menghadap raja, dia melihat Tuhan itu menyertainya. Tuhan membuka jalan, Tuhan melembutkan hati raja. Dan ketika dia menjadi bagian dari jawaban doa itu, Tuhan memberikan jalan keluar. Nehemia meminta Allah untuk melembutkan hati raja sehingga mendapatkan belas kasihan daripadanya. Situasinya kalau nanti teman-teman punya waktu, bacalah di Nehemia yang kedua. Hari itu tidak gampang dan melihat mukanya muram. Ketika menghadap raja, raja bisa saja marah. Raja juga bisa saja tidak suka kepada Nehemia. Dan dia bisa juga terkena perbuatan hukum. Kenapa? Karena protokol istana mewajibkan semua para pelayan yang melayani raja itu mukanya harus senang gitu ya. Mukanya harus bisa menyenangkan raja. Dan ketika raja sedang berpesta, hatinya senang melihat muka Nehemia, waktu itu mukanya Nehemia kan terlihat suram, sedih gitu ya. Dan itu dibaca oleh raja. Dan di dalam momen itulah Tuhan itu bekerja. Tuhan melembutkan hati raja, bahkan luar biasa ketika Nehemia meminta izin untuk pergi beberapa waktu untuk membangun tembok Yerusalem. Tuhan mengabulkan permintaannya. Melalui raja mengizinkan Nehemia pergi. Bahkan ketika Nehemia meminta surat pengantar dari raja yang berfungsi sebagai perlindungan untuk dia
lewat beberapa jalan yang mengharuskan dia melewati beberapa batas kota untuk sampai ke Yerusalem. Dia bisa lewat tanpa ditangkap ketika dia memegang surat-surat itu. Tidak itu saja, raja juga memberikan izin, bahkan memberikan kayu-kayu yang dibutuhkan dan perangkat-perangkat yang dibutuhkan, bahkan menyediakan panglima perang untuk mengawal Nehemia. Lihat betapa Allah bekerja luar biasa dengan melembutkan hati raja, ya. Dan kita tahu pada akhirnya pekerjaan itu bisa diselesaikan tuntas dalam waktu 52 hari. Di Nehemia 6 ayat 15 bahkan dikatakan pentahbisan tembok Yerusalem itu terjadi dan Nehemia tetap setia pada hukum Tuhan. Teman-teman, dari kita belajar tentang doa Nehemia ini, mari kita lihat bersama-sama. Apa aplikasinya buat kita? Saya mencoba membuat singkatan untuk mudah untuk kita mengingatnya gitu ya. Saya singkat menjadi VIP gitu ya. Kenapa? Ya, kita mudah aja VIP gitu ya. Kita adalah orang-orang yang penting yang dipakai Tuhan bagi bangsa dan negara kita, gitu ya. V yang pertama adalah vision. Ya. Teman-teman, apapun kita saat ini, kita mungkin masih ada di SMP, SMA, atau di dalam pekerjaan kita saat ini kalau kita sebagai guru. Visi datang dari kegelisahan. Visi datang dari melihat kebutuhan yang ada di sekitar kita. Kita lihat dalam kasus Nehemia tadi, visinya membangun tembok Yerusalem itu datang dari keprihatinan ketika dia mendengar saudara-saudaranya datang kepadanya. Hanani dan teman-teman datang kepadanya. Teman-teman, apakah kita punya visi? Apakah kita punya satu tujuan yang mau kita capai, yang bisa membangun bagi bangsa dan negara kita? Mari kita lihat sekitar. Mari kita lihat, adakah keprihatinan di dalam hati kita yang Tuhan menggerakkan kita untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan bagi bangsa ini? Ada banyak kebutuhan di sekitar kita kalau kita melihat, misalnya, ada kebutuhan tentang teknologi, ada kebutuhan tentang kesehatan, ada kebutuhan tentang dunia kedokteran, dunia medis, ada kebutuhan tentang kebersihan, sampah, dan lain sebagainya. Apakah kita pernah memberikan waktu pada diri kita untuk duduk diam sebentar, untuk mengizinkan kita merasakan keprihatinan dan kegelisahan terhadap bidang-bidang yang membutuhkan? Nah, bisa jadi ini adalah kegelisahan yang Tuhan berikan fisik bagi kita untuk membangun bagi bangsa dan negara kita. Lalu yang kedua, involve. Maukah kita ini menjadi perwujudan dari visi itu, menjadi bagian di mana kita boleh ambil bagian untuk mewujudkan visi itu? Lalu yang ketiga adalah pray. Maukah kita melibatkan semua keprihatinan itu, kegelisahan itu di dalam doa kita kepada Tuhan? Ya, kita membawa semua kebutuhan-kebutuhan itu dengan lebih dulu bersandar kepada Tuhan, membawanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang bisa aku buat bagi bangsa dan negara ini? Tuhan, apa yang bisa aku lakukan? Walaupun aku ini masih ada di bangku sekolah, apa yang bisa aku kerjakan? Lalu yang keempat adalah position. Ya, teman-teman, posisi kita, mungkin kita saat ini adalah pelajar. Ya, tapi beberapa tahun yang akan datang, Anda adalah seorang pemimpin. Mungkin Anda akan kuliah, mungkin Anda akan bekerja, dan mungkin ada posisi-posisi tertentu yang Tuhan berikan kepada kamu.
Nah, saya percaya di dalam posisi-posisi itu Tuhan punya rencana terhadapmu dan terhadap kita, ya. Kita lihat Nehemia tadi, posisi dia sebagai juru minuman raja itu membuat dia itu sebenarnya kalau dia tidak peduli dengan kebutuhan bangsanya juga nggak apa-apa gitu ya. Posisinya sudah mapan, sudah aman. Tetapi kemapanan dan kenyamanan itu tidak membuat dia untuk berhenti. Dia terus mencari apa yang Tuhan inginkan. Dan ternyata kita melihat bahwa posisi itu hanyalah sebagai alat Tuhan untuk mencapai tujuan berikutnya, visi yang Tuhan berikan pada Nehemia, yaitu untuk membangun bangsanya dan membangun tembok itu. Dialah yang ditugaskan untuk menghidupkan Yerusalem dan membangun tembok itu. Pekerjaan di istana, pekerjaan sebagai juru minum itu hanyalah menjadi tahap akhir dari semua persiapan yang Tuhan rencanakan untuk tugas utama Nehemia. Dan kita melihat bahwa dari pelajaran Nehemia yang kita baca tadi, doa yang dia panjatkan, doanya Nehemia juga tidak dikabulkan secara langsung oleh Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di Nehemia 1 ayat 1 tadi, Alkitab mencatatkan bahwa Nehemia membawa doanya kepada Allah itu pada bulan Kislev. Ya, bulan Kislev itu adalah sekitar akhir musim gugur. Lalu doa itu dijawab pada bulan Nisan, yaitu bulan awal musim semi. Jadi ada sekitar waktu 3-4 tahun doa itu belum terasa jawabannya, tapi dia tetap setia. Dan itu tidak membuat lemah hati Nehemia untuk bersyukur. Nah, kita bisa belajar dari bagian ini bahwa kita perlu setia di dalam segala proses yang Tuhan sediakan. Dan saya percaya ketika kita melihat bagian ini dan Tuhan mengizinkan bahwa doa itu dicatat di dalam Alkitab, kita bisa belajar dari relasi doanya Nehemia kepada Tuhan. Nah, teman-teman, saya teringat akan satu klip yang saya tonton gitu ya, khususnya berkaitan dengan apa ya yang bisa kita lakukan bagi bangsa dan negara kita. Di dalam keprihatinan masalah pandemi pada saat ini, kita melihat bahwa ada orang-orang yang berjuang di garda terdepan gitu ya, baik bagi bangsa dan bagi negara. Kita melihat saat ini ada yang namanya Sarah Gilbert. Dia adalah bersama dengan timnya, dia menemukan vaksin AstraZeneca. Bahkan dia melepaskan hak patennya gitu ya, untuk vaksin ini bisa dipakai oleh semua bangsa. Dan yang menarik sekali di dalam karya itu ada anak-anak muda Indonesia yang terlibat di dalamnya. Siapakah dia? Dia adalah Kak Karina Citra Dewi ya. Ternyata dia adalah orang-orang Indonesia yang punya hak paten terhadap vaksin AstraZeneca ini sehingga bisa diproduksi dan digunakan di seluruh belahan dunia dan menyelamatkan banyak nyawa. Posisinya sebagai peneliti itu hanyalah alat Tuhan. Tadi ya, posisinya peneliti. Kepandaian yang Tuhan berikan itu menjadi satu alat untuk tujuan yang lebih mulia yang Tuhan ingin pakai melalui anak-anak muda yang sangat berbakat. Karina Citra Dewi dan Indra Rudiansah, ini adalah anak-anak muda Indonesia yang terlibat di dalam pembuatan vaksin ini dan akhirnya bisa diproduksi dan bisa kita gunakan sampai hari ini. Dia menjadi anak-anak muda yang berbakat, menjadi anak-anak muda yang menjadi berkat, menyelamatkan banyak ribuan nyawa, dan kita bersyukur untuk hal itu. Kita lihat sebentar ya. Against a virus that we didn't know existed at the start of the year.
Banyak pasang mata tertuju pada Profesor Sarah Gilbert, ilmuwan Inggris pembuat vaksin COVID-19 AstraZeneca. Dalam ketergesaan, ia dan timnya berhasil menemukan vaksin sebagai salah satu upaya melawan pandemi. Turnamen tenis terkemuka Wimbledon 2021 pun jadi ajang penghormatan baginya. Hari itu tepuk tangan membahana, para penonton berdiri untuk Sarah. Ini bisa jadi salah satu sambutan terbesar di arena olahraga bagi sang peneliti yang melepaskan hak paten COVID-19 yang dikembangkannya. Selain Sarah, yang juga memiliki peranan penting adalah perempuan ini. Peneliti asal Indonesia di Jenner Institute Universitas Oxford bernama Karina Citra Dewijo. Karina lah yang memungkinkan vaksin AstraZeneca bisa digunakan di berbagai belahan dunia. Jurnalis Kompas TV Riko Anggara berbicara dengan Karina dan Indra Rudiansyah, pemuda Indonesia yang juga terlibat dalam pembuatan vaksin Oxford AstraZeneca. Keduanya bercerita soal efektivitas vaksin melawan varian baru corona hingga hak paten vaksin yang dimiliki Karina. Sarah Gilbert ini kan dianggap sebagai peneliti yang baik hati. Dia merelakan hak patennya ya AstraZeneca, jadi harganya lebih murah. Kalau vaksin-vaksin lain tuh berapa puluh dolar, kalau Astra itu berapa? $4 ya? 3-4 dolar. 3-4. Cerita dong soal itu gimana sih bekerja bersama dia. Dari sumber informasi yang punya patennya, Karina silahkan. Coba Karina. Karina ini yang punya paten itu Karina ya? Sebagian ya. Ya paten itu nggak cuma satu doang. Untuk yang sekeliling Oxford AstraZeneca itu, Oxford AstraZeneca vaksin itu ada totalnya ada sekitar lebih dari 6 paten. Kan bidangnya beda. Sarah Gilbert ya ada paten gitu, tapi dia bukan yang punya semua paten. Salah satu yang punya patennya adalah dirimu. Iya, salah satunya kita. Dirimu punya paten apa? Soal apa paten? Yes, iya. Manufacturing skala besar. Oh, jadi yang tadi dibilang itu metode supaya vaksin itu bisa diproduksi dalam skala yang jauh lebih besar. Ya, yang sekarang dipakai di AstraZeneca dan di semua lab-lab yang lain yang memproduksi vaksin ini. Jadi Karina ini secara gampangnya dia yang menemukan apa metode supaya vaksin itu bisa jadi banyak gitu. Bisa diproduksi. Ya. Oke. Karena kan percuma kalau kita menemukan vaksin, oh ini vaksin efektif, tapi kita nggak bisa produksinya, kan kita nggak bisa ngasih ke masyarakat juga kan Mas. Kalau cuma bisa di skala lab, mau kapan tahun mungkin kita produksinya kan. Tapi kalau dengan proses development yang Karina lakukan, kita memungkinkan scaling up produksi vaksin hingga ratusan juta dosis seperti itu. Dan sekarang, Nah, apa yang sudah kita saksikan kiranya juga boleh menjadi inspirasi ya. Kita bisa bertanya, apa yang Tuhan ingin lakukan melalui saya bagi bangsa dan negara ini. Dan biarlah ini boleh menjadi berkat dan menjadi perenungan bagi kita. Teman-teman bisa memberkati dengan kehidupan teman-teman, dengan posisi nanti yang teman-teman akan capai, dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Kita menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan luar biasa dan berkontribusi bagi bangsa dan negara kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan memakai posisi dan bagian dari Nehemia sebagai juru minum raja untuk dia pada akhirnya boleh menyelamatkan dan boleh memberkati bagi bangsanya. Dia boleh membangun dan menghidupkan kota Yerusalem kembali. Posisinya hanyalah sebagai alat, tetapi ada tugas yang utama yang Tuhan berikan. Dan biarlah kami juga boleh belajar. Pada bagian ini, apapun kemampuan, talenta yang Tuhan berikan kepada kami, posisi apapun nanti yang Tuhan akan berikan kepada anak-anak-Mu, kiranya itu menjadikan kami juga boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami, bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak Tuhan, anak-anak Indonesia yang boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat baik bagi Indonesia maupun bagi bangsa di seluruh dunia. Kami bersyukur untuk hal itu.
Dan biarlah Tuhan ketika kami menyelesaikan ibadah kami ini, kami tidak pulang dengan sia-sia, tetapi kami boleh membawa berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih setia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya,